Anatomi organ bicara. Anatomi organ bicara melibatkan beberapa bagian penting dalam produksi suara dan bicara. Yang pertama, paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan yang penting dalam produksi suara. Mereka mengatur aliran udara saat Anda bernapas. Udara yang dihirup melewati paru-paru dan memungkinkan pengembalian oksigen yang diperlukan untuk berbicara. Yang kedua, laring. Laring atau kotak suara terletak di tenggorokan dan berperan dalam menghasilkan suara. Ini mengandung pita suara yang dapat digerakkan untuk menghasilkan berbagai suara. Yang ketiga, pita suara. Pita suara adalah lipatan lendir di dalam laring yang bergetar ketika udara dilewatkan melalui mereka. Getaran ini menciptakan suara dasar yang kemudian dibentuk menjadi berbagai suara bicara oleh saluran vokal. Yang keempat ini saluran vokal. Saluran vokal yang terdiri dari rongga mulut dan rongga hidung. Saluran vokal membentuk suara dasar yang dihasilkan oleh pita suara menjadi suara bicara yang lebih kaya dan bervariasi. Yang kelima, lidah, bibir, dan rongga mulut berperan dalam mengatur aliran udara dan membentuk suara menjadi berbagai bunyi. Gerakan lidah dan bibir serta perubahan bentuk rongga mulut menciptakan suara bunyi dan bahasa. Yang keenam, otak. Otak adalah pusat pengendalian untuk produksi bicara. Ini mengatur pemikiran, koordinasi gerakan bicara, dan proses bahasa. Proses bicara. Proses bicara dimulai dengan mengambil napas. Paru-paru memasuki udara laring dan trakea melalui gerakan inspirasi dan ekspirasi. Di dalam laring ada dua pita suara, vokal koraks yang terletak di atas trakea. Ketika udara dihembuskan melalui laring, pita suara bergetar. Getaran ini adalah langkah pertama dalam menghasilkan suara. Getaran pita suara menghasilkan suara dasar yang merupakan suara dasar tanpa bentuk atau artikulasi yang jelas. Suara dasar kemudian menuju saluran vokal yang terdiri dari rongga mulut dan rongga hidung. Di sini suara dapat dibentuk dan dikontrol oleh gerakan lidah, bibir, dan rongga mulut. Gerakan lidah dan bibir dan perubahan bentuk rongga mulut membentuk suara dasar menjadi berbagai bunyi yang dikenali sebagai suara bicara. Perbedaan dalam gerakan dan konfigurasi ini menghasilkan bunyi-bunyi yang berbeda, seperti huruf, kata, dan kalimat. Pada saat suara dihasilkan, otak terbentuk untuk memproses suara dan memberi makna. Ini melibatkan pemahaman bahasa, arti kata, dan konteks komunikasi. Suara yang sudah diproses dan diberi makna oleh otak akhirnya diekspresikan melalui berbicara atau menghasilkan suara tertulis. Seluruh proses ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan manusia dapat menghasilkan berbagai suara bicara yang kompleks dan bervariasi. Proses suara ini merupakan hasil kerja antara sistem pernapasan, sistem fonasi atau produksi suara, dan sistem artikulasi atau pengaturan bunyi. Mekanisme bicara. Mekanisme bicara melibatkan serangkaian proses yang bekerja sama untuk menghasilkan suara bicara. Proses bicara dimulai dari otak, di mana rencana bicara dan pemilihan kata-kata terjadi. Otak mengatur apa yang akan dikatakan dan bagaimana kata-kata itu akan diucapkan. Udara dihasilkan melalui pernapasan saat paru-paru mengisi dengan udara. Udara ini adalah bahan bakar untuk produksi suara. Udara mengalir melalui laring yang berisi pita suara. Pita suara bergetar ketika udara dilewatkan melalui mereka, menghasilkan suara dasar. Suara dasar kemudian menuju saluran vokal, termasuk rongga mulut, rongga hidung, lidah, dan bibir. Gerakan-gerakan ini mengubah suara dasar menjadi bunyi bahasa yang berbeda, seperti konsonan dan vokal. Rongga hidung dan rongga mulut bertindak sebagai resonator yang mengubah kualitas suara. Perubahan bentuk rongga ini memungkinkan pembentukan bunyi yang berbeda. Suara yang sudah dibentuk kemudian diekspresikan melalui bicara. Ini melibatkan gerakan lidah, bibir, dan rongga mulut. Yang lebih lanjut,
untuk menghasilkan kata-kata dan kalimat. Selain menghasilkan kata-kata, mekanisme bicara juga melibatkan koordinasi, intonasi, dan ritme bicara. Ini mempengaruhi nada suara dan penekanan dalam kalimat, memberi arti dan nuansa tambahan. Setelah suara dihasilkan, pendengar menerima suara dan otaknya memproses untuk pemahaman. Ini melibatkan pemahaman kata-kata, arti kalimat, dan konteks komunikasi.